Relationships is unavoidable. Even with your friends and family, maintaining peace is a struggle. And it's even more difficult with our enemies, people who are out to get us. Right. This is true of any time and any place in human history. Where there are people, there is strife and violence. And this was definitely true in the time of Jesus, when Roman forces occupied the lands of Israel. So in his teachings, Jesus gives a radical vision for how his followers can seek peace in the midst of this conflict and work to repair even the most difficult relationships. Jesus is an Israelite, and he believes that God's wisdom for relationships is found in the covenant laws given to ancient Israel. And so in these teachings, Jesus will quote from one of those laws and then show the wisdom that's underneath. So Jesus says, "You have heard that it was said to the ancients, 'Do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made.'" Now in Israel, an oath was a type of promise where you swear by God that you will do what you say. Like if you want to borrow some money, you could swear by God to repay me. Exactly. And you can trust me because in Israel's covenant laws, God requires me to keep my oaths. So oaths are a great way to avoid disputes. You would think so, but even oaths can be twisted to take advantage of people. For example, what if I swear by God's temple that I will repay you? Well, I know the law requires you to honor your oath, so it's a deal. But I didn't exactly swear by God, just by his temple, so I'm not really bound to the oath. So you're tricking me into trusting you. Exactly. So Jesus cuts through all of this and says, just don't make oaths at all, by God or by anything else in God's world. Never make a promise to anyone? Not quite. His point is that when you do make a promise, don't use God's reputation as a tool to manipulate people. Right, Jesus says, let your yes be yes and your no be no. Being a peacemaker starts with a radical commitment to honesty and integrity. Now, I can see how this works if I started the conflict, but what if someone else starts a conflict with me? Well, the next case study actually gets into exactly that. Jesus quotes from the Torah, "You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth." This is a famous line known as the law of retaliation. Yeah, you harm me, I can harm you back. This kind of sounds like a license for revenge that can get out of hand. Well, actually, this law was designed to limit the amount of retribution you can demand. It should be equal to the amount of harm done and not more. So this law keeps peace by restraining our urge to hurt back those who hurt us. Yes, and Jesus takes the wisdom of this law to a new level, telling his followers, don't even pay back an evil person. Don't retaliate at all? Yes, become people who value peace more than getting even. But letting people get away with evil won't bring peace. You just can't stand by and do nothing. Hold on, Jesus doesn't say do nothing. Rather, he advocates a really bold and creative response to evil that is nonviolent, so it can open the door for peace. What does that look like? Well, Jesus gives 3 examples from his own time and place. First, he says, whoever slaps you on your right cheek, turn the other to them as well. In the ancient Roman world, a right cheek slap with the back of the right hand was a symbolic way of dominating someone. And humiliating them. But Jesus says, don't retaliate. Rather, stand your ground and offer them the left cheek. This will force your attacker to strike with an open right hand. In other words, to strike you like an equal. And it forces them to treat you as a fellow human being. Yes, even if it costs you. Well, next, Jesus says, if anyone sues you and takes your shirt, let him have your coat also. Yeah, in ancient Israel, taking a poor person's coat was against the law because it's also their blanket to keep warm at night. But a really uncaring person could find a way around this by demanding their shirt as payment. Right. So Jesus offers a creative response. Give them your shirt and also give them your coat. Why would you do that? Wouldn't that leave you exposed? Exactly. Jesus is being provocative. The goal is to shock everyone around by exposing this injustice through costly generosity. The third example is, whoever forces you to go 1 mile, go with them 2. In Jesus' day, a Roman soldier could force any subject to carry their packs for them up to 1 mile. How humiliating and dangerous. And so Jesus says, carry that load not just 1 mile, but 2. The first mile, he might treat you like a pack animal, but by going that second mile, you assert your humanity as you choose to treat him
like a friend. Wait, treat an enemy oppressor like a friend? Yeah, it sounds crazy. But Jesus is saying that bold generosity can subvert the power games of our world and even turn enemies into friends. And that leads to the last law that Jesus quotes. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Jesus is quoting an ancient biblical law when he says, love your neighbor. But then he quotes a popular line that many Israelites added to the law, but you can hate your enemy. Jesus counters this by telling his followers, love your enemies and pray for those who mistreat you. Now, isn't this going a bit far? Peace with my enemies is one thing, but loving them? Yes, Jesus seems to think that true peace is only possible when we treat every human as if they have ultimate value, which means that even my enemy is a fellow image of God. But how am I supposed to love someone who hates me? It's hard enough to love the people that love me. And our love for our friends and our family is a good thing. But for Jesus, that is just the starting point. He challenges his followers to share that same love outside our circles of comfort. And he holds up God's indiscriminate, generous love as the model. Jesus says, God causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. The call is to become peacemakers who are inviting others in, working to mend broken relationships at every level in our communities. It really is a radical way to live. Yes, Jesus calls it becoming complete when he says, be complete just as your heavenly Father is complete. It means imitating God's generosity to both friends and enemies, because for Jesus, creative love is the only pathway to real peace. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches gain I count but loss, and pour content on all my prize. See from his head, his hands, his feet, sorrow and love flow mingled down. Did there such love and sorrow meet, or thorns compose, so it's a crown. Pemberita firman beserta majelis yang bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Paskah yang ke-7. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Sebelum kita menghadap Tuhan, kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang, marilah kita berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 13,
kita masuk rumahnya. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing bagi kita dari Injil Yohanes 17 ayat 14 dan ayat 15. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Terimalah salam, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God. Oh, sing, how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end.
Dengan rasa sesal dan malu, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, sumber segala karunia, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami salah dan berdosa. Bagaimanapun kami berusaha menutupinya di hadapan-Mu dan sesama, namun kami tahu bahwa sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dengan kerendahan hati, kami mengaku betapa sering sikap dan perilaku kami berbeda di dalam dan di luar ibadah. Di dalam ibadah, sikap kami suci, saleh, dan berserah. Namun, di luar ibadah, kami memperlakukan sesama dengan amarah, benci, iri, dusta, dan serakah. Kami mengagungkan Engkau sebagai pencipta, tetapi kami merendahkan manusia yang Engkau cipta. Kami menjunjung tinggi damai sejahtera, namun seringkali bukan jalan damai yang kami tempuh. Kami memohon berkat-Mu, namun kami seringkali enggan menjadi saluran berkat bagi sesama. Ya Tuhan, sumber segala karunia, ampunilah kami. Roh Kudus kiranya menyadarkan dan membaharui hidup kami, dan Roh Kudus kiranya juga memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan kita menyesalinya dan mau bertobat, maka dengarlah anugerah pengampunan yang dinyatakan bagi kita menurut kitab Yesaya pasal 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita sampaikan salam damai sambil kita nyanyi boleh, dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus, kita bersaudara dalam
Yesus, salam damai kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Salam damai Bang Yos. Salam damai Ruben. Kita bersaudara. Oh kasih Allah yang kita berdiri. Kita menerima amanat hidup baru dari Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam surat Galatia yang kelima ayat 22 sampai ayat 26. Saya mengajak kita membacanya secara bergantian. Saya mulai ayat 22, saudara-saudara ayat 23, dan di ayat 26 kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 26 kita baca sama-sama. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah amanat hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Praise God from whom all Praise Him above
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum pria. Silakan. Hampir jatuh. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal yang ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kita masuk dalam pemberitaan firman dan juga sakramen perjamuan. Karena itu, mari kita berdoa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan rasa syukur karena Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, dan Engkau selalu baik bagi hidup kami. Kami selalu ingin ada dalam naungan-Mu, dan Engkau sudah berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Dan bukti bahwa Engkau menyertai kami adalah Engkau masih berfirman bagi kami. Engkau masih memperdengarkan kami isi hati-Mu. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus, hati dan pikiran kami. Sehingga ketika Engkau berbicara bagi kami melalui firman-Mu, kami tidak mengeraskan hati dan pikiran kami. Tapi kami mau menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu akan merubah kehidupan kami. Karena itu, bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita dalam ibadah hari Minggu ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Yohanes 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26 yang menyatakan sebagai berikut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga ada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya memulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan begini. Dalam seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir, kira-kira bagian mana yang kadang-kadang membuat Bapak Ibu merasa bosen? Ini membosankan. "21 tahun saya menjalani profesi sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pendeta. Nggak ada sih yang pernah berani bilang bahwa pada bagian tertentu membosankan Pak Pendeta. Tapi biasanya dari sikapnya kan kita bisa tahu. Karena Bapak Ibu semua matanya ke sini, tapi saya melihat semua Bapak Ibu, gitu ya. Dan biasanya ada dua bagian dalam seluruh rangkaian ibadah hari Minggu yang bisa membuat orang merasa bosan. Yang pertama adalah khotbah. Karena kadang ditemukan ketika sang pendeta berkhotbah atau pelayan firman siapapun yang berkhotbah, sang jemaat menghayatinya dengan mendalam. Nanti kalau dia udah sadar, udah kelemahan, baru dia cuma tinggal gini. Seolah-olah. Atau kedua, bagian yang kadang-kadang bagi orang lebih membosankan. Kenapa? Karena bagian ini biasanya banyak yang mau time out. Yaitu doa syafaat. Gaby suka tanya, kalau di sini kenapa ini lantainya kayu? Ya Gaby ya. Karena kalau jalan pasti bunyi. Nanti Bapak Ibu pernahkah lagi berdoa? Klak, klok, klak, klok. Ini doa syafaat. Banyak orang yang ingin time out di sana. Banyak juga yang awalnya berdoa, mengikuti. Tapi doanya jadi sangat mendalam. Bahkan dalam satu peristiwa, yaitu kalau di Indonesia, kalau Paskah itu ibadahnya selalu subuh. Dalam satu peristiwa ketika saya sedang berdoa di ibadah Paskah, tiba-tiba ada yang sangat mendalam menghayatinya sampai babunyi. Snoring dia. Untung cuma beberapa detik. Saya pun terganggu, artinya gini, hampir tertawa saya gitu. Apakah itu bahasa roh untuk dia bilang amin gitu. I have no idea gitu. Nah, Bapak Ibu, seluruh rangkaian dalam ibadah itu sangat penting. Ya. Doa, apalagi doa kita itu menunjukkan relasi kita dengan Tuhan. Nah, kalau bicara soal doa, Bapak Ibu, sebagai seorang hamba Tuhan sangat sering saya di sini ada Pak Pendeta Petrus, ada Pak Pendeta Tony. Kita sering kali bilang, Pak Pendeta tolong doakan. Gitu ya. Sering diminta, tolong doakan, tolong doakan, tolong doakan. Oke. Tapi saya mau sadarkan kita Bapak Ibu, begini, jangan sampai ketika Bapak Ibu bilang, Pak Pendeta tolong doakan, dan Bapak Ibu menyerahkan, udah ini urusan Pak Pendeta, doain saya. Dan saya tidak berdoa lagi. Ya, itu saya mau menyampaikan, karena begini, saya tanya sekarang Bapak Ibu jawab dengan sejujurnya. Kira-kira, kalau saya berdoa, dan Pak Penatua Oscar berdoa, atau Pak Raymond Andris berdoa, doa siapa yang didengar? Wah, ada yang bilang doa pendeta yang didengar. Masa yang didengar doanya Pak Oscar dan juga doanya Pak Raymond? Doa siapa yang didengar? Semua. Semua. Siapapun yang berdoa kepada Tuhan, dia tidak mungkin tidak mendengar. Dan lebih serunya lagi, saya pernah dalam satu perjalanan naik mobil sama-sama dengan jemaat. Lalu kami putar-putar biasanya di tempat itu harus putar-putar cari parkir. Tapi begitu lagi jalan, tiba-tiba dapat spot kosong untuk parkir dan langsung jemaat itu bilang,
untung jalan sama Pak Pendeta. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, seolah-olah, ini pemahaman mendalam nih, seolah-olah yang dikasihi Tuhan cuma yang lain enggak. Oh enggak, hari ini kita mau belajar itu. Ya, maka Bapak Ibu, kalau misalnya kayak tadi dalam kejadian seperti tadi, tiba-tiba dapat parking lot, jangan bilang, untung kita jalan sama Pak Pendeta. No, jangan. Tapi bilanglah begini, oh terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ya, gitu. Jadi jangan menempatkan seolah-olah kami pendeta ini jauh lebih hebat. Nah, kasih Tuhan kepada kami, para hambanya, dan kasih Tuhan kepada Bapak Ibu, tidak berbeda. Harus ingat itu. Tidak berbeda. Buktinya adalah, hari ini kita membaca doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, bagian, jadi doa Tuhan Yesus ini doa syafaat panjang. Kalau Bapak Ibu baca doa Tuhan Yesus ini, Yohanes 17 itu ayat 1 sampai 26. 26 ayat Tuhan Yesus berdoa. Ya, dan doa Tuhan Yesus itu terbagi 3. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, menyampaikan apa yang ada dalam isi hatinya. Dia berbicara tentang keberadaan dirinya. Lalu ayat 9 sampai ayat 19, itu Tuhan Yesus berdoa untuk 12 muridnya yang bersama dengan dia. Bapak Ibu pernah bayangkan didoakan Tuhan Yesus? Ayat 20 sampai 26 yang baru kita baca. Itu doa Tuhan Yesus. Tolong ditampilkan supaya kita bisa lihat. Ini coba lihat. Ayat 20 dimulai. Saya mulai masuk nih dalam teksnya. Bapak Ibu bisa lihat secara seksama. Lihat ini doa Tuhan Yesus bagian ketiga yang kita baca. Dan bukan untuk mereka ini saja. Mereka ini saja siapa? 12 murid tadi. Tapi aku berdoa juga untuk orang-orang yang percaya kepada pemberitaanku melalui pemberitaan mereka. Melalui pemberitaan siapa? Para murid. Kita duduk di sini adalah orang-orang yang percaya pada pemberitaan para murid. Betul? Berarti Tuhan Yesus sedang berdoa untuk siapa? Saudara dan saya. Doa syafaat membosankan, tapi kalau ada nama kita disebut, senang kita. Saya pernah jadi jemaat. Ya, biar ada pendeta gitu ya 20 sekian tahun, tapi pernah jadi jemaat. Dan ketika saya lagi jadi jemaat, saya dulu suka main organ kayak Ibu Natalia. Tapi gak sehebat Ibu Natalia. Gitu ya. Lalu didoakan, oh Tuhan berkati organis, Saudara Samuel KH belum nikah. Saudara Samuel KH, rasanya senang. Kalau didoakan, senang. Dan can you imagine, Jesus pray for us. Wow. Anda lihat bacaan ini. Yesus berdoa kepada mereka yang percaya akan pemberitaanku. Dan kita adalah orang percaya. Nah, yang menarik gini Bapak Ibu. Dalam doa itu, pertama Tuhan Yesus ngomong soal dirinya, Tuhan Yesus ngomong soal murid-muridnya, Tuhan Yesus ngomong soal mereka yang percaya kepada pemberitaan para murid, which is kita juga. Oke? Waktu Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, lalu berdoa untuk orang-orang yang percaya, sudah kejadian orang pemberitaan firman itu? Belum. Murid-murid waktu itu udah mulai memberitakan firman? Belum. Bahkan di antara murid 12 yang Tuhan Yesus doakan mereka, satu pengkhianat. Udah dikhianati Yesus? Belum. Satu menyangkal. Sudah disangkal Tuhan Yesus? Belum. Satu meragukan kebangkitannya. Belum kejadian. Tapi Tuhan Yesus sudah berdoa. Tuhan Yesus punya keyakinan bahwa
Di antara 12 ini hilang satu nanti. Yesus sudah tahu, di antara 12 ini menyangkal aku nanti. Di antara 12 ini masih ragu-ragu akan kuasa kebangkitanku. Tetapi di saat itu Tuhan Yesus sudah berdoa, pasti dalam pemberitaan firman-Ku ada orang yang percaya. Bahkan sampai 2000 tahun kemudian, maka kita duduk di sini. Dan Tuhan Yesus sudah berdoa bagi kita dari 2000 tahun lalu. Wow. Saya ketika berbicara tentang ini, Tuhan Yesus sudah berdoa buat kita. Tuhan Yesus sudah berdoa buat kita. Dan dia yakin ada orang-orang yang percaya. Itulah mengapa kita di sini. Nah, apa sih yang Tuhan Yesus doakan buat kita? Bapak Ibu, kalau kita baca ini, saya benar-benar sangat terharu dengan kasih Tuhan. Ayat 23 tolong ditampilkan. Lihat, Tuhan Yesus bilang begini. Aku di dalam mereka. Siapa mereka? Kita. Oke? Kita. Ini yang lagi Tuhan Yesus ngomong. Dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku. Bapak Ibu, lihat kalimat paling terakhir ini. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti kau mengasihi aku. Ya, bahasa Inggrisnya, then the world will know that you sent me and have loved them, which is us right now, even as you have loved me. Bapak Ibu, kalau Bapa, ini harus dipahami secara mendalam. Kalau Bapa mengasihi Yesus, Yesus itu taat. Yesus itu selalu berdoa. Yesus itu selalu melakukan apa yang menjadi agenda Bapa di sorga melalui dirinya. Maka dia dikasihi, pantas dia dikasihi. Tapi kita, loh Bapak Ibu, kita harus pahami ini mendalam. Bapa mengasihi kita seperti dia mengasihi Yesus, itu yang Yesus minta. Walaupun kita kadang merenungkan firman mendalam, lagi khotbah tidur, Tuhan Yesus bilang, kasihilah dia Bapa yang tak tidur tak sono itu. Walaupun kita yang masih kadang-kadang berjalan menurut nilai dunia, bukan nilai kerajaan sorga, tidak hidup dalam kejujuran secara 100%. Yesus sedang bicara, Bapa, kasihilah dia yang walaupun dia pernah menipu, sama seperti engkau mengasihi aku. Dalam gak maknanya? Ya. Wow. Kadang saya pas baca bagian ini ya. And you have loved them even as you have loved me. Who am I? Yesus mengasihi kita. Maka dia minta supaya engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Itu doa Yesus dari 2000 tahun yang lalu. Lebih hebatnya lagi ayat 24. Next, ayat yang berikutnya. Ini luar biasa. Tuhan Yesus bilang apa? Iya Bapa. Lihat doanya. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka, siapa itu mereka? Kita.
Ya. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu bayangkan perkataan Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus bilang dimanapun aku berada, mereka termasuk jemaat GKA yang mungkin 2025 mendengar firman ini, mereka juga bersama-sama dengan aku. Oh, wow. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku. Ini kuncinya. Nah, Bapak Ibu bayangkan kata-kata ini. Ya, di bagian pertama. Tuhan Yesus lagi berdoa, saya mau buat ini secara personal. Tuhan Yesus berdoa begini, ya Bapa, aku mau supaya di mana aku pun berada, Reksi Sedua juga bersama-sama dengan aku. Aku mau supaya dimanapun aku berada, Bapak Deria Muiz juga bersama-sama dengan aku. Apa yang lebih indah daripada hidup bersama dengan Tuhan, bukan? Gak ada yang lebih indah. Dan Anda bayangkan itu doa Yesus. Kalau kita membayangkan ini secara personal, saya berulang-ulang ketika mempersiapkan ini, dari pagi-pagi buta tadi, saya terus berpikir, Tuhan siapa saya? Siapa saya? Tapi ini yang Tuhan Yesus doakan. Tuhan Yesus isi doa paling terakhir di ayat 26. Tolong di ayat yang paling terakhir. Dan aku, Tuhan Yesus bilang, telah memberitahukan namamu kepada mereka, kita. Dan aku akan memberitahukannya. Masih terus berjalan. Supaya, ini dia, kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam kita. Ini Tuhan Yesus lagi bicara soal kita. Kasihnya itu ada di dalam mereka. Dan Tuhan Yesus bilang selanjutnya apa? Dan aku di dalam mereka. Makanya kita duduk satu hidangan dalam perjamuan nanti. Yesus hidup di dalam kita. Dan kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus sudah berdoa bagi kita soal ini dari 2000 tahun yang lalu. Ada dua kali. Ada dua kali tujuan yang Tuhan Yesus sampaikan melalui doanya ketika dia berbicara kepada Bapa tentang saudara dan saya. Ayat 21, saya kembali ke ayat 21. Ada dua kalimat yang diulang. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Kalimat berikutnya saya ajak kita baca sama-sama. No, masih tadi. Ya, yang tadi. Ya. Supaya dunia, sampai di situ dulu. Itu tujuannya. Supaya dunia percaya. Ayat 23. Sekarang ayat 23. Nah, di sini Tuhan Yesus juga ulang. Lihat ya. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka semua menjadi satu. Kalimat berikut baca. Agar dunia tahu. Itu tugas kita. Dan apa yang Tuhan Yesus minta untuk murid-muridnya saat itu, bahkan kita yang ada saat ini sebagai murid-muridnya, itu ada di ayat 24. Sekarang ayat 24. Lihat.
Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, ini intinya yang harus kita lakukan. Agar mereka apa? Memandang Kamu. Oh, ini penting memandang kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berbicara ini, Tuhan Yesus berdoa ini pada saat dia mau terpisah dari murid-muridnya. Tapi dia sudah prepare, dia berdoa untuk 12 muridnya dan juga untuk semua yang percaya akan pemberitaan 12 muridnya. Dan apa yang Tuhan Yesus bilang? Mereka jadi percaya dan mereka jadi kuat. Kenapa? Karena mereka memandang kemuliaan Tuhan. Dalam peristiwa apa kemuliaan Tuhan dilihat oleh para murid? 1, penyalibannya. Di sana kemuliaan Tuhan dinyatakan. 2, kebangkitannya. Di sana mereka melihat kemuliaan Tuhan. Maka Yesus menampakkan diri dulu kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga, ketika Yesus terangkat ke surga. Memandang kemuliaan Tuhan dalam peristiwa penyaliban. Apa maknanya? Bahwa melalui peristiwa penyaliban, aku mau ya Bapa. Lihat, ini yang harus Yesus bayar. Ketika Yesus berdoa, aku mau supaya kita yang duduk di sini selalu bersama-sama dengan Dia. Harganya adalah Dia harus mati di kayu salib. Dosa-dosanya diampuni. Dosa-dosanya ditebus. Yang kedua yang harus Dia lakukan, Dia mengalahkan maut supaya kita orang berdosa. Upah dosa adalah maut, tetapi Dia harus mengalahkan maut supaya saudara dan saya, walaupun kita orang berdosa statusnya, tapi bukan maut ujungnya. Dan yang ketiga, kemuliaannya dinyatakan ketika Dia terangkat di surga. Dia bilang apa? Jangan takut, jangan gelisah. Aku pergi ke sana untuk menyediakan. Itulah yang Yesus doakan dan Yesus lakukan. Bapak Ibu paham sampai di sini? Ketika Dia bilang, aku mau kita jemaat yang ada saat ini bersama-sama dengan aku, Dia bayar harganya, Dia mati, Dia kalahkan maut, Dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Dan yang Tuhan Yesus mau, supaya kita selalu memandang kemuliaan-Nya. Hargai kematianku. Ini aku lakukan supaya kamu bersama-sama dengan aku. Kamu jangan takut tentang kematian. Aku berkata kepadamu, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Maka sekarang ingat tugas kita. Supaya dunia percaya dan agar dunia tahu. Bapak Ibu, ada riset dari seorang yang bernama David Kinnaman. Dia merilis hasil penelitiannya tentang kekristenan dalam bukunya Unchristian. Dia riset untuk tanya apa sih pandangan orang bukan Kristen, orang di luar gereja tentang orang Kristen. Oh, menarik. Sangat menarik. Bapak Ibu tahu, hal pertama yang mereka bilang tentang orang Kristen. 1, hipokrit. Ya. Hidupnya tidak sesuai dengan nilai yang diajarkan. Tahu siapa yang pernah ngomong juga soal ini? Mahatma Gandhi. Tahu yang kedua apa kata mereka tentang orang Kristen di dalam gereja? To focus on getting comfort. Cuma berpikir tentang gimana bisa ditambah orang Kristen ini. Yang ketiga apa yang mereka bilang? Orang Kristen itu sheltered. Sangat tertutup dan tidak relevan. Miris bacanya.
Dan yang terakhir, ini kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah saya beberapa minggu lalu. Tahu apa yang mereka bilang di luar sana tentang orang Kristen? Judgmental. Masih ingat khotbah saya? Pakai center dengan diaken reaksi. Orang Kristen kerjanya cuma menghakimi. Gimana dunia mau percaya soal ini kan? Gimana dunia mau tahu tentang kasih Tuhan? Maka kalau dengar baik-baik tadi doa pengakuan dosa, itu dinyatakan dosa kami Tuhan. Kadang-kadang kami pikir dunia itu cuma sebatas arkola ini aja. Ketika keluar dari sini, itu udah beda. Perlakuan kami di dalam dan di luar ibadah beda. Kami minta damai sejahtera-Mu, tapi seringkali kami tidak mau menyatakan damai. Kami minta berkat-Mu, tapi kami tidak mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Gimana dunia mau percaya? Tapi tenang, untuk itu Tuhan Yesus berdoa bagi kita. Karena Tuhan Yesus yakin kita bisa meyakinkan dunia. Maka ini tugas yang harus kita jawab. Jangan benci sama bukunya tadi. No, itu kejujuran dari orang-orang di luar gereja. Tapi itu juga menjadi kritik yang membangun kita. Oh ya, saya harus bangun dari rasa yang saya pikir udah nyaman dengan hidup seperti ini. Saya harus jadi gereja yang relevan. Saya tidak mau hidup hipokrit, bahwa di sini jujur. Kan saya udah pernah bilang kadang-kadang, jangan bohong, ini hari Minggu. Jadi Senin boleh dong. Ya. Ngomong yang benar. Jangan ngomong yang sia-sia. Ini di dalam gereja, di luar gereja dong. Maka sebenarnya doa Tuhan Yesus supaya kita nggak terjebak dalam pola hidup yang begitu. Saya nggak bilang GKM gitu, nggak. Tapi mulai minggu ini, saya mengajak kita berefleksi. Sebentar lagi 37 tahun kan GK. Ya, mau ulang tahun kita. Ini udah bulan Juni. Mau ulang tahun kita. Tapi hari ini ada doa Tuhan Yesus buat kita. Kita bilang doa orang benar, itu besar kuasanya. Apalagi yang berdoa buat kita itu sang kebenaran, kan gitu. Ya enggak? Ya pasti besar kuasanya. Tuhan Yesus percaya kita mampu lakukan itu karena Dia sudah berdoa untuk saudara dan saya. Pertanyaannya adalah apakah kita mau? Kan gitu. Maka hari ini panggilan Tuhan untuk kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Ingat kuncinya Tuhan Yesus bilang apa? Pandang kemuliaan. Pandang kemuliaannya, pandang karyanya. Mulai dari Dia lahir, Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke sorga, bahkan Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Semua agar kita yang ada saat ini akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena itulah doa Tuhan Yesus. Di mana aku berada, di situ juga mereka berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan. Karena itu dengarlah penetapan perjamuan sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Melalui roti dan anggur ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini, dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau mengangkat kami semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu, Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur dalam cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladan-Mu, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari timur dan barat, dan utara dan selatan, dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya undang, marilah kita berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi Kidung Jemaat 35, Tercurah
roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatunya sudah tersedia bagi kamu. Pujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak melupakan kasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat Tuhan, roti yang dipecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Karena itu ambil.
Jemaat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala kejahatan kita. Makanlah. Cawan berisi anggur yang dipakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Ambillah.
Jemaat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tercurah di atas kayu salib untuk menyucikan kita dari segala dosa kita. Karena itu minumlah. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja, sehingga firman-Mu itu tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi firman-Mu akan mengubah hidup kami. Agar dunia tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini untuk mengasihi dunia. Dan melalui kehidupan kami dunia dapat percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah masuk dalam sakramen perjamuan. Kami menikmati roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa melalui sakramen ini, kami di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Karena itu pada saat ini kami berdoa, ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami, mereka yang sedang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan yang sedang mereka alami. Kami mohon pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami berdoa bagi Bapak Buce Tahalele, bagi Bapak Roli Sakul, bagi Ibu Basya Engelen, bagi Bapak Richard Monteverde, bagi Ibu Pingkan Roti, bagi Ibu Alma Utoyo, bagi Bapak Pendeta Tony Thanos, bagi Bapak Harina Pitupulu, bagi Bapak Roy Jones, Ibu Sylvia Engelen, Ibu Emi Paruntu, Ibu Teli Tandayu, Ibu Lili Huai, dan Ibu Nora Angku. Kami percaya bahwa kasih-Mu ada bagi mereka. Tuhan mendengar setiap harap dan doa mereka bersama keluarga. Dan kami yakin pertolongan Tuhan datang indah pada waktunya. Dan mereka dapat kekuatan yang baru selalu dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang bersukacita karena Tuhan menambahkan usia dalam kehidupan mereka, baik usia kelahiran maupun perkawinan. Kami berdoa pada saat ini bagi saudara Hans Setiawan yang Tuhan tambahkan usianya pada tanggal 27 Mei yang lalu. Tuhan berkati ia dalam segala hal yang ia lakukan, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Ketika ia menyatakan harapan-harapannya untuk masa depannya kepada Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan memberkati kehidupannya dan memberi rancangan yang terbaik bagi masa depannya. Kami juga berdoa bagi rasa syukur yang dinaikkan kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan selama 18 tahun bagi kehidupan keluarga Bapak Raffles Delima dan Ibu Farah Sofyan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, rahmat, dan berkat-Mu yang menyertai perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Karena itu kami bersama doakan Tuhan senantiasa hadir, Tuhan memberikan rahmat-Mu, Tuhan menyatakan segala perkara yang terbaik bagi kehidupan keluarga mereka. Apa yang menjadi harapan dan doa mereka, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tuhan berkati anak terkasih mereka Dylan dalam pendidikan dan juga masa depannya.
Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi beberapa jemaat kami yang sedang dalam masa kehamilan. Kami mohon juga penyertaan perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka, bagi Ibu Ella Monteverde, bagi Ibu Jessica Tandayu, dan juga bagi Ibu Mei Koyongkam di Jakarta. Biarlah mereka boleh ada dalam naungan Tuhan, sang ibu dan sang bayi bertumbuh dengan sehat sampai dengan masa kelahiran nanti. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi para pelayan ibadah, para majelis yang melayani, pianis Ibu Natalia Angku, tim IT Bapak Joshua Simbolon, Saudara Ruben Tandayu dan Saudara Joshua Kaha, Aser Ibu Shirley Saroinsong Kembuan. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan mereka. Ini adalah wujud rasa syukur sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkati hidup mereka hari lepas hari dan kehidupan keluarga mereka. Kami doakan bagi dunia ini, banyak pertikaian yang masih terjadi, krisis ekonomi terjadi di mana-mana. Banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran. Tapi kami percaya bahwa Engkau hadir dan Engkau boleh memulihkan keadaan dunia melalui anak-anak-Mu yang Kau pilih dan Kau utus. Akhirnya hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Kau berkati, baik yang ada mengikuti ibadah pada saat ini maupun yang mengikuti secara online. Rahmat Tuhan beserta jamahan Tuhan boleh terjadi atas hidup mereka. Perubahan demi perubahan boleh terjadi, sehingga dunia percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Engkau mengasihi dunia ini. Dan Tuhan berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kehidupan orang tua, suami, istri, bahkan anak-anak kami, cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami serahkan mereka semua dalam penyertaan, dalam naungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur bahwa Saudara Roland dan Ria sudah kembali dari Indonesia dalam penyertaan Tuhan, hadir bersama dengan kami. Dan kami juga doakan Pak Erol Tandayu yang juga akan kembali dalam minggu ini, dan juga keluarga Bapak Ade Sinagas yang akan kembali. Tuhan menyertai perjalanan mereka. Inilah doa dan syukur kami ya Bapa. Ampunilah dosa dan salah kami. Dan doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kaum ibu. Dipersilakan.
mematikan dengan pujiannya. Jemaat Tuhan, marilah kita sekarang memberikan persembahan sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Dan ingatlah pesan Alkitab yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ayat pertama dari nyanyian Kidung Baru 133 kita nyanyikan, kemudian Bapak Ibu bisa membawa persembahan ke depan dengan cangkir perjamuan yang tadi. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Penyertaan dan pemeliharaan-Mu begitu nyata di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berkat-Mu pun tidak pernah meninggalkan langkah hidup kami. Saat kami memberikan persembahan ini,
Kami menyadari bahwa semua itu berasal daripadamu. Kami memberikan sebagian kecil dari kelimpahan berkat-Mu yang Engkau curahkan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Sebelum pengutusan, kita dengarkan warta jemaat. Majelis dan Jemaat GKA mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KH yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dan keluarga. Juga kepada pianis kita Ibu Natalia Angkusu yang telah melayani kita sore hari ini. God bless you. Dan juga tim IT kita, Bapak Joshua Simbolon, Joshua KH dan Ruben Tandayu. Thank you guys. Dan usher kita pada minggu ini Ibu Shirley Kembuan, Siren Song. Terima kasih pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi Han Setiawan pada tanggal 27 Mei yang lalu, dan selamat menikmati 18 tahun anugerah Tuhan atas pernikahan keluarga Delima Sofyan pada tanggal 26 Mei yang lalu. Tuhan Yesus memberkati Lala, Ece, dan Dilan. Wow. Ibadah Pentakosta bersama dengan Silver Spring CRC dan Cameron Church pada minggu depan, hari Minggu 8 Juni pukul 10 pagi. Kita akan beribadah bersama di sini, dan untuk itu diharapkan partisipasi kita dalam latihan core sesudah fellowship satu kali lagi. Kemudian kita akan mempersembahkan satu lagu pada ibadah pagi hari, dan tetap kita akan adakan ibadah di sore hari pada pukul 2 sore di tempat yang sama. Kemudian tanggal 22 Juni kita akan beribadah padang atau outdoor service dalam rangka hari ulang tahun GKA yang ke-37. Kita akan adakan di Olney Park, Falls Church, Virginia, tempat yang biasa yang waktu Paskah kita gunakan, dan 22 Juni itu pada pukul 11 pagi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berseragam kaos hijau, kita akan order, dan bagi yang belum memberikan ukuran, hari ini terakhir karena kita perlu waktu 2 minggu untuk memproduksi kaos itu. Jadi hari ini terakhir, silakan hubungi saya apabila Bapak Ibu berkenan untuk membuat t-shirt. Size-nya diberitahukan kepada saya. Kemudian Bible Study minggu ini kita akan laksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juni pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan atau konseling, harap menghubungi majelis ataupun Bapak Pendeta. Demikian warta jemaat sore hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, saya undang mari kita berdiri. Pergilah, masukilah dunia dalam ketaatan, buatlah dunia percaya akan kasih Tuhan, dan mereka boleh mengenal bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, marilah kita jalani hidup sebagai anak-anak Tuhan yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus, agar dunia melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kasih Tuhan melalui kehidupan kita.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn His face toward you and give you peace. Makasih ya. Thank you. Terlambat baca dari Bu. Nanti kita doakan.